yang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berkomitmen kepada apa yang beliau wasiatkan, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan Pak Guru, kita semuanya cuman mengajarkan min zalik. Singkat saja, yang pertama adalah asyirku billah. Jangan sampai kita jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ngobrolnya. Ya, kita ngobrolnya Pak Guru ke depan, sama kata Pak Wisnu semuanya ke depan. Matanya, telinganya, mulutnya, akalnya, hatinya ke depan, semuanya fokus. La'allakum tashkurun. Insyaallah kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Ya, karena mendapatkan banyak informasi. Tahu. Jadi yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang Pak Guru kita ketika masuk ke kampus Bustanul Ulum ini, yang tergambar dari kita ingin senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidahnya lurus, hatinya bersih dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Masya Allah ya, berat sekali. Yang Pak Guru kita ingin senantiasa usahakan menjadi orang-orang yang bersih jiwanya dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk penyakit hati. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah nanti yang akan kita bawa di saat manusia semuanya bergelimpangan karena dosa-dosanya. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak masih ingat satu ayat Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang kembali datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan membawa akidah yang salimah. Yang pertama. Kepada syirik ini, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bisa buka dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-48. Yang pertama, singkat saja. Yang kedua, at-taskhatu min qada'illahi wa qadarihi wa adamir ridha bihi. Yakni benci, tidak suka dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adamur ridha, dan tidak ridho dia terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Padahal apa yang di dalam kehidupan ini yang tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Pak Guru, kita semuanya datang di tempat yang mulia ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah dan lain sebagainya, tapi karena keutamaan dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Senantiasa Pak Guru kita jaga bagaimana kita memiliki keimanan yang mantap, tauhid yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, al-wuqu'u fil mazalimi duna an tatahallala minha qabla al-mauti. Yang ketiga, termasuk rentan juga Pak Guru juga rentan terhadap hal ini. Apa itu? Terjatuh kepada perbuatan zalim, di mana dia telah melakukan kezaliman terhadap orang lain, tetapi duna an tatahallala minha qabla al-maut. Sementara dia belum sempat meminta halal dari orang yang dia zalimi tadi itu sebelum datang kematian. Mengapa seperti itu? Fa innal abda idza waqa'a fil mazlumatin wa lam yatahallal minha fa innahu bidzalika yuhda hasanatuhu likulli man zalamahu. Maka sesungguhnya seorang hamba apabila dia jatuh kepada kezaliman dan dia belum minta halal dari orang yang dia zalimi, fa innahu bidzalika, maka dengan hal yang seperti ini yuhda hasanatuhu, maka diambillah
besok di akhir tadi kebaikan-kebaikannya dan diberikan kepada orang-orang yang pernah menzaliminya. Kan benar ini. Maka sejak pagi hari ini Pak Guru dengan rendah hati ya minta kepada saudara-saudara semuanya, mohon maaf ya lahir dan batin, yang disengaja maupun yang tidak sengaja, terutama kepada anak-anak juga yang sering lagi ngajar ya dan sebagainya. Satu mengingatkan bahwa anak-anak sedang membawa amanah orang tuanya dari rumah. Orang tua sudah masak ini pagi ya supaya anaknya sarapan berangkat sekolah supaya dia tenang belajarnya. Sampai di sekolah dia mainan, bercanda dan sebagainya. Ini tidak amanah ya. Jadi yang kedua, yang ketiga ya al-wuqu'u fil mazalimi duna an tatahallala minha qabla al-maut. Muflis. Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya dinar, orang yang nggak punya harta, orang yang miskin, orang yang kiri. Apa kata Rasulullah? Bukan. Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang dia besok datang ke akhirat dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya dan lain sebagainya, tetapi waktu di dunia dia menzalimi orang-orang dan dia belum sempat memohon maaf kepada orang yang dia zalim, orang yang dia sakiti itu. Maka besok didatangkan dan diambillah ke kebaikan-kebaikannya untuk orang-orang yang dizalimi. 4. Al-hibdu 'alan nas wa hubbul intiqami wa hasadahum ala ma atahumullah min fadlih, yaitu dengki. Al-hibdu dengki terhadap manusia dan dia cinta, senang kalau dia bisa melampiaskan dendamnya kepada orang lain. Wa hasadahum ala ma atahumullah min fadlih, dan dia iri, ya dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi kalau ada saudaranya mendapat nikmat, susah dia. Harusnya ikut bahagia, gembira, alhamdulillah saudara itu mendapat nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau saudaranya tiba musibah, minimal dalam hatinya dia berdoa, merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Dan ini seperti yang Allah singgung di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-54, yang artinya, apakah kamu dengki, hasad terhadap orang yang dia diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seolah-olah orang yang hasad dengki tadi, dia menuduh Allah bahwa Allah itu nggak adil, Allah itu salah alamat di dalam memberikan sesuatu kepada hambanya. Nauzubillah min dzalik. Sampai begitunya terhadap Allah. Seolah-olah dia berkata, ya Allah, sesungguhnya akulah yang pantas mendapat nikmat itu, bukan dia. Kenapa kau berikan kepada dia, bukan diberikan kepada aku? Sampai begitunya orang yang hasad dengki tadi, sehingga dia tidak memiliki filter lagi bahwa dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima ada al-wuqu'u fil ma'asi bila taubatin, terjatuh kepada kemaksiatan yang dia mati belum sempat bertaubat. Nauzubillah min dzalik. Ini dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Di mana pengampunan Allah itu luas, seluas langit dan bumi. Jangan pernah berputus asa. Nah, tapi yang merugi adalah orang yang jatuh kepada kemaksiatan, dia tidak sempat bertaubat. Ya, maka kita disuruh setiap hari dievaluasi sama ketua kelasnya, dievaluasi sama wali kelasnya dan lain sebagainya. Hari ini sudah beristighfar berapa kali, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, al-i'radu an zikrillah, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kata Syekh Ibrahim Al-Adham yang menyebabkan hati itu mati adalah engkau tahu, engkau membaca Al-Quran,
Engkau tahu peringatan-peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau tidak mengindahkannya. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dalam Quran surat 20 ayat yang ke-124 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang lari dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita. Allah bimbing kita, Allah arahkan kita, Allah lembutkan hati-hati kita untuk senantiasa cenderung dan condong kepada apa yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hawa nafsu kita tidak menyukainya. Mudah-mudahan apa yang dapat kita simak bersama menjadi sesuatu yang bermanfaat buat akal dan jiwa kita. Dari Pak Guru mohon maaf. Aku qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disempitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, buntu, dan dia menyangka bahwa dia adalah orang yang cerdas, orang yang baik dan yang sebagainya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dan bahkan besok di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku tidak buta?" Iya, kata Allah, dulu engkau senantiasa berpaling dari peringatanku, engkau cuek terhadap peringatan-peringatku, maka pada hari ini engkau aku cuekkan, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Pak Guru kita dapat simak bersama. 6 hal yang kita disuruh untuk berhati-hati.